Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di postingan 80. Enjoy kuy. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih postingan 80 itu, postingan 80 adalah podcast singkat anak 80. Dan dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tahun 2022 ini, kami, Postingan 80 menghadirkan spesial episode dengan mengangkat judul Satya Wada Wanita Tangguhkan Asa. Nah teman-teman, judulnya udah keren banget kan? Udah judulnya keren, kali ini saya ditemani oleh 3 orang wanita hebat. Ketiganya merupakan seorang pemimpin loh teman-teman. Ada siapa aja? Langsung aja kita sapa. Halo Ibu Silvi. Hai. Halo Ibu Sri Rahayu. Hai, Halo Bunda Tuti. Halo, sayang. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan dulu ya Bu. Dan di depan saya ini adalah Ibu Silviana Murni yang merupakan DPD Provinsi DKI Jakarta. Halo Bu, apa Ya, kabar? boleh nggak saya lurusin dikit? Iya Bu. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dulu. Oke. Ya, jadi DPD RI, dapilnya DKI Jakarta. Ya, Oke, lanjut. terima kasih Bu. Selanjutnya di sebelah Ibu Silviana ini ada Ibu Sri Rahayu Asih Subekti yang merupakan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Halo Ibu, Ya, selamat Sandra. datang. Dan satu lagi di sebelah saya ada Bunda Tuti Soekarni selaku Kepala SMA Negeri 80 Jakarta. Halo Bunda, selamat datang. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, langsung aja kita mulai ya podcastnya. Oke Ibu, Kartini gitu kan. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, Kartini itu pembela kaum wanita gitu kan, pelopor gitu. Di sini saya kedatangan seorang pemimpin yang merupakan seorang wanita. Saya mau tanya dulu nih Bu, gimana rasanya menjadi pemimpin seorang wanita, di mana yang kita tahu ini kan biasanya pemimpin itu identik sama laki-laki nih Bu. Nah, cara Ibu untuk selalu optimis untuk mencapai kedudukan yang sekarang itu seperti apa sih Bu? Kalau gimana sih perasaan menjadi seorang pemimpin gitu? Yang penting yang pertama, kita tidak boleh kodrati kita sebagai perempuan nggak boleh dilupakan. Itu dulu, itu paling penting. Bahwa kita perempuan, apa sih kodratinya? Melahirkan, menyusui. Jangan karena pengen cantik, kepengen langsing, nggak pengen melahirkan, terus kemudian nggak pengen melahirkan normal, pengennya disesar gitu ya. Nah kalau mamanya pengen itu pilihan ya nggak apa-apa juga, tapi jangan sampai nggak ingin melahirkan. Saya nggak mau punya anak, nah itu nggak boleh. Saya nggak ingin menyusui, itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, sadar betul bahwa Kartini ini berjuang untuk perempuan. Itu biasa memperjuangkan emansipasi perempuan. Nah kalau saya mengarahkan begini, kalau bicara soal emansipasi, ada kecenderungan westernized, ada kecenderungan dia seperti woman slips, yang perempuan bebas sama persis dengan laki-laki. Itu tidak boleh terjadi. Makanya kita suka bilang program pengarus utamaan gender. Ketika kita bicara gender, ini bukan bicara soal bagaimana laki-laki sama kita persis dengan perempuan sama dengan persis, tidak, tapi bagaimana peran dan fungsinya. Bicara gender bukan bicara soal jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi lebih pada peran dan fungsinya. Kalau kita sadar itu bahwa kita mengarus utamakan gender, maka yang ada adalah equity and equality, kesetaraan dan keadilan. Jadi kita harus seimbang nih. Jangan menjadi lawan laki-laki, tapi jadikanlah dia mitra kerja kita, baik di rumah maupun di kantor maupun di mana-mana. Dan jangan heran sekarang yang namanya pengarus utamaan gender itu bisa loh, bahwa laki-laki bekerja di ruang privatnya, di ruang domestiknya, di rumah asalnya. Yang perempuan bekerja di luar domestik, artinya di ruang publik. Bisa nggak? Mungkin. Saya punya contoh yang konkret. Saya punya ponakan. Dia kerja di WFP, World Food Programs dari United Nations. Dia bekerja, dia pejabat tinggi di UN. Luar biasa kerjanya, betul-betul di ruang publik, keliling-keliling, bisa 5 bahasa. Tapi suaminya, dia di ruang privatnya, di ruang domestiknya. Tapi saya lihat kewibawaan suaminya tetap ada. Kenapa? Karena saling sadar
dia menjaga anaknya, dia pintar masak, tapi dia juga punya ruang kerja di dalam rumahnya. Apa dia lakukan? Semuanya kan sekarang sudah zaman 4.0, 5.0, ada VUCA, ada BANI, udah based on IT. Dia bisa lakukan, ternyata dia bisa bikin namanya aeroscape ya. Aeroscape ya. Jadi dia aquarium, aquascape itu dia mendesain itu di rumahnya. Nah, perlu ketenangan, perlu apa, tapi dia tetap bisa ngawasi anaknya gitu. Yang istrinya tetap, tapi harmonisasi tetap terjalin. Ini bisa kita jadikan sebagai contoh ya, contoh untuk diri kita juga nih teman-teman. Karena banyak nih Bu, anak-anak sekarang kayak takut lah mau melahirkan, maunya main dulu, nanti aja dia punya anaknya, kayak gitu. Takut menikah, takutnya cowoknya nggak ini, kayak gitu-gitu. Jadi itu semua kan nggak selalu, pernikahan itu kan mungkin nggak selalu selamanya buruk ya Bu, tergantung kita yang menjalani teman-teman. Tadi itu contohnya tuh udah keren banget, bisa kita jadiin panutan juga, kayak gitu. Jadi masalah kesetaraan gender itu bukan melulu mengenai kayak laki-laki perempuan harus sama, kayak atau gitu. berkompetisi. Iya, tapi bermitra, saling mendukung. Saling mendukung satu sama lain, teman-teman. Nah, itu dari jawaban Ibu Sylvie. Selanjutnya kita dengar nih dari jawaban Ibu Sri Rahayu. Thank you, tadi kita sudah dengar jawaban Mpok Sylvie. Aduh, figur kita banget ya Bu Tuti ya. Iri tanda kutip, bukan bersaing tapi iri tanda kutip, pingin seperti Ibu Sylvie, tapi sudah biarlah kita jadi kita, tapi tetap kita mengambil bagian dan peran dan fungsi yang tadi Ibu sampaikan. Dan saya bangga ada di antara wanita-wanita hebat, satu-satunya figur di DKI yang menjadi top menurut saya. Tanpa Mpok Sylvie, nama DKI sepertinya wanita yang lain kurang menonjol, tapi dengan Mpok Sylvie, aduh kita bermimpi. Tadi wanita harus mempunyai mimpi, dan mimpi itu sudah diwujudkan oleh sosok Mpok Sylvie. Amin ya robbal alamin. Ibu Sylvie menjadi sosok yang membanggakan DKI, dan tentunya saya pribadi tadi juga mengapresiasi semua yang disampaikan Ibu Sylvie, Mpok Sylvie. Saya pun sebagai wanita sekarang seperti apa adanya saat ini, itu adalah hasil perjuangan untuk mendobrak nilai-nilai kolot daripada orang-orang kita zaman dulu. Ya, mohon maaf saya asli Jawa, apalagi budaya Jawa, kalau perempuan tuh harus sungkem kepada laki-laki. Tapi jangan lupa, pemimpin yang kuat adalah didukung wanita yang kuat, karena wanita kodratnya dilahirkan menurut orang-orang hebat dulu. Kita adalah bagian dari tulang rusuk pria yang harus menjadi penopang, yang harus jadi pendukung prestasi yang sekarang dikenal dengan 4C. Kemudian itu diimplementasikan dalam kehidupan komunikasi yang harmonis. Kita harus saling koordinasi, kolaborasi, dan itu semua dituangkan dalam critical thinking yang akhirnya dengan konsisten kita jalankan, komitmen kita harus teguhkan. Tadi seperti yang Sandrina sampaikan, tangguh dalam asa, dan kita terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yuk kita dukung lelaki-lelaki yang ada di sekeliling kita menjadi mitra yang kuat, sehingga pembangunan ini nanti di waktu kalian menjadi penerus kita, DKI, Jakarta, Indonesia hebat, sampai menjadi tadi keponakan Ibu Sylvie di mancanegara, nama Indonesia harum. Hidup Kartini terus bermimpi. Kayak teman-teman, benar banget. Aku setuju. Karena mungkin kita balik lagi ya Bu, adanya laki-laki yang hebat itu terlahir dari seorang wanita yang hebat, gitu. Bener banget. Dan kalau ada perempuan hebat, di belakangnya Belakangnya ada Lelaki yang hebat. Gak bisa dipisahkan ya. Nah, yang itu saya langsung dapat contoh dari Mbok Sylvie sendiri. Saya melihat Bu Asih ya, manakala saya bertandang ke tempat kediaman Mbok Sylvie, itu Pak Gede luar biasa. Sebagai suami ya kita jadi diajak imam. ya Sandrina, biar lihat contoh figur ya. Bisa masak bareng untuk keren.
luar biasa. Dan Pak Gede itu sebagai orang Bali yang saya tahu sangat berbeda dalam memanage keluarga sehingga menjadi satu rumah yang sangat menyenangkan. Karena Saya tahu ada dari wanita Sen, hebat. karena ada wanita hebat dan pria yang luar biasa. Kami Pria biasanya terus sejati. nanti sholat jamaah Wow. bareng gitu Ya. ya. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Silvi dan Bu Asih berarti kolaborasi yang baik antara Yes. pria wanita itu memang sangat dibutuhkan. Dan saya dari pengalaman di Bu Silvi juga di rumah sendiri tentu bagaimana kita bisa melakukan implementasi diri ya, melakukan tugas-tugas tanpa dukungan suami, tanpa dukungan pria yang memang hebat dan benar-benar ridho ya untuk kita bisa melakukan tugas kita, itu sangat tidak mungkin. Jadi pastinya kolaborasi, dukungan untuk bermitra bersama, membangun ya dan mengimplementasikan apa ilmu yang kita miliki, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Bener banget teman. Wah, terima kasih banget jawaban dari ketiga ibu wanita hebat ini, teman-teman. Sangat harus dicontoh ya teman-teman, karena balik lagi semua peranan itu ada pada diri kita. Hidup ini kan kita yang jalanin, jadi ya jangan melulu berpandangan buruk ya Bu tentang kesetaraan gender lah gitulah. Jadi kita harus mendalami lagi nih tentang fungsi dan maknanya masing-masing teman-teman. Oke, saya lanjut. Apa nih motivasi dari Bu Silvi, dari Bu Sri Rahayu dan Bunda? Motivasi untuk tetap kayak teguh lah, kayak udahlah, maksudnya kan kayak banyak orang bilang kayak wanita gitu kan menjadi pemimpin, emang bisanya apa sih? Banyak nih Bu, masih banyak banget yang kayak gitu. Jadi kayak kita tuh apalagi yang seumuran saya nih Bu, kayak kita mau gerak tapi laki-laki bilangnya kayak gitu, sesama perempuan juga bisa bilang kayak gitu, kayak apaan sih perempuan, udah kita mendingan main aja lah kayak gitu Bu. Jadi kayak kan kita sendiri tuh kayak ya udah deh gitu kan, jadi kurang berani gitu memancarkan apa yang kita punya kayak gitu. Nah, motivasi ibu ataupun saran dari ibu tuh apa nih? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Sri sekarang. Oke, thank you. Jadi semata-mata saya menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, dan anugerah itu harus kita pelihara karena kita pilihan. Dari sekian ribu yang harus dikalahkan, kita adalah pemenang. Nah, motivasi itulah harus tumbuh dari dalam awareness kita bahwa kita adalah wanita yang bisa menjadi garam, karena semua masakan contohnya tanpa garam hambar, dan kita jadi garam. Artinya garam itu harus menjadi penetral, harus jadi penyedap, harus jadi warna rasa yang enak. Kemudian kita juga harus menjadi terang. Nah, kan buku Kartini, habis gelap terbitlah terang. Garam dan terang itu tidak bisa lepas dari figur wanita. Itulah yang memotivasi saya khususnya untuk tetap berjuang bagaimana sepanjang hayat menjadi garam, menjadi terang di keluarga inti, di teman-teman sekitar kita, di lingkungan yang lebih besar, dan kita sadar bahwa semua yang dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa ini akan diteruskan terus generasi ke generasi melalui ibu. Karena tanpa melahirkan yang Mbak Silvi, nothing. Bumi ini akan punah. Dan itulah yang memotivasi, dan saya sarankan Sandrina sebagai generasi penerus nih di antara kita bertiga, jangan pernah lelah berjuang, belajar, update diri, tadi yang Pak Silvi bilang. Karena zaman sekarang penuh tantangan, kreativitas dituntut, inovasi harus terus, dan itulah yang akan mencetak Mpok Silvi yang lain lagi. Replika. Catat ya. Jadi pertama itu bisa kita bilang bersyukur ya Yes. akan diri sendiri, kayak gitu. Nah teman-teman jangan takut lagi ya, mungkin kita punya potensi masing-masing ya, Bu, ya. Kita bisa mewarnai lingkungan kita sendiri gitu loh. Jadi jangan melulu teman kita yang warna lingkungan kita, biar kita juga berperan untuk memberi warna itu. Selanjutnya bisa kita dengar nih mungkin jawaban dari Bunda tuh.
Ya, terima kasih Sandrina. Katanya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi selagi kita diberi nafas kehidupan, satu hal yang amat menjadi penting bagi kita adalah berbuat sesuatu hal yang akan membawa manfaat bagi banyak orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana kebutuhan diri kita atau keluarga kita, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita merasakan bahwa kehadiran kita itu ada. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Asi, bagaimana seorang Kartini dengan habis gelap terbitlah terang ya, di masa itu bagaimana kesulitan wanita bisa seorang Kartini melakukan satu inovasi tentunya di era kekinian ini ya, seorang Sandrina dan kawan-kawan yang masih berusia muda di usia SMA-nya, remaja, kita tentunya berharap bisa berperan jauh lebih baik dari kita karena eranya tentu sangat berbeda dengan era Bunda dan teman-teman yang seusia Bunda. Di tanganmu lah bagaimana nanti kelangsungan negara kita ini tentu diharapkan seperti halnya sebagai dikatakan generasi emas ya, hayo maju ke depan tetap dengan selalu semangat gitu. Bener banget nih teman-teman, ini harus diresapi baik-baik ya Ibu, karena kita walaupun perempuan, laki-laki, kita tuh sama, kita bisa memberi warna di lingkungan kita, percaya dan yakin, apalagi kita eranya udah lebih maju, lebih modern, teknologi itu udah canggih banget nih sekarang. Jadi ya itu, kita harus memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik mungkin. Nah, kita dengarkan juga nih mungkin jawaban dari Ibu Sylvie. Sandrina, kalau kita ingin maju, kita harus lihat dulu nih, apa yang ada di depan kita. Satu, kita sudah punya regulasi yang mendukung sepak terjang kita. Kita sudah disiapkan regulasinya lewat 30% kuota di setiap lapisan. Artinya, kalau di dunia politik itu jelas sekali, perempuan itu harus ada, diberikan kuota. Tidak akan bisa tanpa perempuan 30%. Gitu. Kenapa? Ini adalah peluang. Nah kemudian apalagi fasilitas sudah terlalu banyak yang diberikan oleh baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Tapi kan ada orang bertanya, kok gimana untuk daerah-daerah lain yang di luar Jakarta? Kalau Jakarta dengan segala fasilitasnya mungkin banyak. Nah disinilah perlunya creating mind. Kecerdasan kita berkreativitas. Kalau kita sudah punya semua perangkat-perangkat itu, ataupun kalau belum ada, mari ciptakan itu. Karena saya yakin sekali bahwa setiap manusia, termasuk alam ini sudah ada diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah potensi-potensi, sehingga kita mampu nggak menggerakkan itu, mampu nggak kita memanfaatkan itu. Saya malah bangga dengan Sandrina sebagai seorang perempuan, ketua OSIS, kemudian mau menggali ilmu. Ini artinya apa? Learning, belajar. Persis seperti Howard Gardner bilang, ada 5 minds for the future. 5 hal yang kamu akan tetap eksis, tetap bisa hidup di masa depan kalau kamu bisa mengikuti 5 ini. Dan 5 ini saya sudah coba praktekkan dalam masa 31 tahun saya berada di PNS. Apa itu? Yang pertama, learning, artinya disiplin mind, belajar. Disiplin itu bukan berarti pergi pagi pulang sore selesai gitu ya, bukan begitu ya gitu. Disiplin artinya bisa ilmu pengetahuan. Kalau saya kembali, karena ini Ramadan ya, saya kembali, apa sih ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baca artinya bukan sekedar baca alif bata sa atau ABC, bukan, tapi membaca fenomena. Nah, inilah yang dikatakan dengan disiplin mind, kecerdasan terhadap ilmu, mencari ilmu terus. Kemudian yang kedua apa? Saya secara cepat aja, kalau enggak ini 1 semester soalnya. Yang kedua adalah synthesizing minds. Bagaimana kita punya kecerdasan, dengan bahasa Jawanya menggatuk-gatukkan, mengintegrasikan. SMA 80 dengan dunia digital, timbullah podcast. Itu namanya synthesizing minds. Nah, itu salah satu contoh. Alam, kita pingin ke hutan, tapi tidak berada di tengah kota.
kita bikinlah lukisan dia sama 80 seolah kita ada di hutan. Nah itu creating mindset. Katanya synchronize-nya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah punya sinkronisasi, artinya bagaimana kita mengsintesakan, mengsinkroniskan semua kecerdasan kita. Ini nggak boleh kita nggak punya creating minds. Kan tadi yang pertama adalah discipline mind, synthesizing mind, creating mind. Harus diasah. Lewat apa? Tadi latihan, exercise. Oke, yang ketiga. Nah, kalau kita sudah punya 3 ini, nggak ada kata lain. Ada teori yang mengatakan bahwa appreciative inquiry. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan adalah kelebihan. Kita selalu mencari mencari appreciative, sesuatu yang bisa kita hargai. Even though, walaupun misalnya seorang Sandrina yang baru kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Oh, kamu kan jauh sekali sama saya. No, kamu bisa lebih jago dari saya dalam beberapa hal. Jadi saya selalu harus menghargai seorang karena siapa? Saya inquire, saya mencari apa yang saya bisa beri apresiasi. Sehingga ada namanya respectful mind. Kecerdasan selalu ingin menghargai orang. Yang terakhir, even though katanya si Gardner, sekalipun kamu punya yang namanya discipline mind, synthesizing mind, creating mind, respectful mind, they are nothing, katanya. Nggak ada maknanya. Kenapa? Kalau kamu tidak tidak berbasis pada satu, the ethical mind. Tidak kuturunkan Rasulullah dan Nabi ke bumi ini kecuali untuk apa? Untuk mengabdi dan menjadikan manusia apa? Insan mulia, akhlakul karimah, ethical mind. Jadi ada kecerdasan yang berakhlakul karimah, yang akhlaknya bagus, hatinya tidak pernah ada dendam, benci, iri. Kalau melihat orang, kenapa ya dia begini? Oh, kita rusak jadi. Kalau dia begitu, kita belajar dari dia. Dia salah, kita kasih input, tapi dengan cara baik, tidak menggurui. Nah, kemudian kalau dia salah sama kita maafkan. Dia tidak tanya, kita tegur duluan. Jangan gengsi, karena itu nggak bermakna. Jadi disinilah nilai etika, dan itu sudah ada tertanam dalam diri kita. Cuma kita mampu nggak mengasah ini. Sandrina sebagai penerus dari ibu-ibu hebat ini, kamu pasti bisa. Kalau kamu mengikuti teori-teori ini, insya Allah kamu bisa. Karena teori ini pada hakikatnya sudah ada. Tinggal kamu mampu nggak mengimplementasikan, mampu nggak menahan emosi. Aku sebel banget sama dia, kenapa dia nyakitin terus, gitu. Nah itu menahan emosi. Di sini kemampuan bagaimana kita juga antara logical matematik kita, rasional kita dengan emosi kita sebagai perempuan. Itu bisa disatukan sehingga kadang kita ke depan dengan logika kita, kadang kita dengan emosi, kita harus penuh dengan kasih sayang. Nah, kapan kita gunakan? It depend on, tergantung situasional. Seperti itu. Jadi yang Mpok Silvi tadi bilang yang 5 itu menentukan inner beauty kita. Ya, betul. Kalau belum apa-apa kita udah penuh dendam, benci, iri, dengki. Aduh, muka udah langsung. Nanti orang juga ngeliatnya, aduh. Sandrina supaya tahu Mbok Silvi ini bukan hanya berteori tapi sudah mempraktekkan. Dari Mempraktekkan, Bunda belajar iya. banyak dari beliau tentang kesabaran, luar biasa kesabaran dan etikanya. Wah, saya masih terkesan loh Bu Asih, manakala satu ketika Ibu waktu itu masih sebagai deputi gubernur kegiatan di lantai 5 balai kota. Saya diminta membantu jadi MC. Seorang deputi gubernur gitu loh mau ngasih teh, bawain teh ke saya, itu kan luar biasa. Subhanallah, dan di situ saya Ya belajar kalau nggak ada bagaimana. bukti kan saya juga nggak bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan tangan kita sendiri kan. Ini yang dikatakan dengan butuh saling saling simbiosis mutualistis. Nah, saling membutuhkan, yang penting yang pertama kali apa? Tanganmu di atas dulu. Iya. Terus kalau kita bertemu dengan orang, coba kalau lihat orang-orang bule pertama kali kalau lihat, can I help you? Iya. Apa sih yang gue bisa bantuin kamu? Jangan gini, gue dapat apa dari dia ya? Kalau gue podcast di sini gue dapat apa ya? Kayak gitu. Apa yang saya bisa bantu dari Bu Tuti untuk mengembangkan generasi penerusnya? Can I help you? Nah itu, sering-seringnya bertanya, apa yang gue bisa bantu ya? Jangan, apa yang gue dapat ya? Itu Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan. Keren banget kan teman-teman jawabannya. Aduh, saya juga ngeliatnya
Bu Sylvie ini sepertinya benar-benar memiliki kontrol diri yang sangat baik ya teman-teman. Ini harus dicontoh banget sih teman-teman, karena Kalau apalagi kata penyanyi apa? Pitch control. Oke. karena saya sendiri nih Bu, di usia saya yang masih labil ini, remaja ini, kadang tuh untuk mengontrol emosi dengan logika itu kadang masih balap-balapan. Ya apa, Tapi- kita kan selesai. Aku kan umurnya jalan 64 tahun, kamu baru berapa? Jadi mungkin kamu bisa lebih hebat, jauh lebih Amin, hebat dari saya. amin, Jauh lebih amin, hebat, jauh amin. lebih hebat. Iya. Saya bisa loh kalau sekarang saya tersenyum sendiri. Sabrina percaya Mbak Sylvie umur Nah, 64 percaya nggak? Enggak, aduh Ibu. Dibalik ya, salah kali nyebutin dia harusnya 46 ya. Iya, Salah dibalik, ibu Ibu. ya. Jadi saya kalau orang itu kan saya tersenyum, ketawa gitu. Saya bisa loh, kamu keluar. Karena apa? Saya adalah on position. Kalau saya sebagai leader, saya nggak bisa begitu. Saya akan diremehkan. Tapi kalau saya bilang kamu terlambat, saya udah bilang kamu jangan terlambat. Abu sih begini, kamu keluar. Selesai kan? Segan jadi. Nah, setelah itu kita panggil, kamu sini ya. Kita ngobrol berdua. Lu tahu nggak kenapa gue marah? Kalau gue nggak marah, gue bisa jelaskan orang. Gue sayang sama kamu, besok jangan telat ya. Habis ini kita makan. Gitu saya. Jadi Balance. blend. Udah nggak ada lagi, cair semuanya. Nah, gitu seperti itu. Kita harus bisa menempatkan diri kita ya Bu di dalam situasi-situasi tertentu, karena kita juga nggak bisa menghakimi orang lain langsung di depan orang banyak itu kan. Jangan judge. Iya, nanti orang Don't judge the book by the by cover cover. gitu ya Yes. teman-teman, karena Dan kadang ngeliat orang, aduh kayaknya orang kok bodoh banget, padahal iya, ilmunya ternyata, dalam wah, sekali. gitu kan. Gitu, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita masing-masing, menghargai orang lain kayak Yes, gitu. betul, betul. Karena Kamu udah pintar, kamu bisa gimana? Iya. oh ya, aduh, Kita percaya, insya Allah. Terima kamu bisa. kasih, Bu. Amin. Jadi kita harus punya kontrol diri, kontrol emosi, berpikir kita harus di-upgrade lagi, apalagi kita generasi muda sebagai penerus ibu-ibu hebat di sini, teman-teman jangan mau kalah ya, gitu. Tadi yang disampaikan Bu Sylvie, kita harus banyak bertanya, knowledge harus ditingkatkan, gitu kan. Jadi saya mau bertanya nih Bu, sebagai ketua OSIS gitu kan, Ya. sebagai seorang pemimpin, di sini saya sebagai akarnya bisa dibilang mungkin yang membantu teman-teman mendorong dari belakang ataupun menyampaikan apa yang harus kita jalankan gitu, tujuan kita tuh mau apa kayak gitu. Kadang saya tuh masih kayak nggak enak nih, wah nggak enakan sama orang, aduh mau negur gimana ya, kayak gitu nih, kayak sifat-sifat yang seperti itunya tuh masih ada tuh Bu. Gimana untuk kayak tadi Bu Sylvie kayak percaya aja gitu, kamu seorang pemimpin kamu bisa kayak gitu. Itu mungkin dari Ibu Sylvie dulu bisa dijawab. Yang penting kamu tahu dulu yang namanya SWOT kamu. Oke. Apa sih strong kamu, kekuatanmu apa, potensimu apa. Kalau kita kuasai diri kita, oh iya ya, gue punya kekuatan ini, saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan potensi yang ada saya miliki. Nggak mungkin saya kelemahan saya pemalu ya, saya gunakan malu saya, nggak jalan. Tapi rasa pemalu saya akan diam ketika saya harus mendengarkan orang. Keluarkan rasa malu, apalagi opportunity, apa sih kesempatan, peluang kita apa nih gitu. Oh peluang kita, ternyata aku bisa jadi ketua OSIS, ternyata aku juga bisa jadi nanti mungkin jadi apa ya, aku bisa dari sini. Ada tuh peluang-peluang terbuka luas kok, regulasi sudah membuka itu. Nah kemudian apa, threat kita apa, kendala kita apa. Kayaknya aku nih gimana ya, mama aku belum bisa melepaskan aku atau apa, ada rasa aku tuh kayaknya nggak enak sama temen gitu. Nah karena aku tahu kendalaku ini, bagaimana sekarang aku merubah caraku. Nah jadi kita mulai mengolah sendiri. Kalau kita udah tahu SWOT kita, ya strength kita apa, weakness kita apa, opportunities kita apa, threat kita apa, maka kita jadi tahu. Nah setelah itu kita pelajari teman kita, dia potensinya apa ya, kekurangannya apa ya. Ketika dia punya kekurangan, kita anggap ini, kita angkat dia terus. Misalnya gini, kayaknya kamu nggak pantas saya pakai baju warna ini. Tapi kamu kayaknya norak deh. Nah itu kan menjatuhkan dia. Padahal kita tahu kelemahan dia tidak bisa memilih warna misalnya. Kita harus bilang begini, kamu keren ya, cantik deh. Tapi coba deh, kamu sewaktu itu kamu pakai baju warna putih deh. Mungkin itu akan mengeluarkan inner beauty-mu. Seperti itu. Dia bilang, oh ya, aku coba deh. Jangan belum apa-apa dibilang, norak kamu ya. Gue sebel sama dia, kenapa kayaknya gue tuh gak cakep di depan dia. Nah, jadi akhirnya dia menjauh.
Nah seperti itu, bagaimana kita disesuaikan. Dan itu ada namanya trial and error. Kita coba, orang sebel, nggak usah kita coba lagi. Kita coba lagi, orang senang, oke kita tingkatkan lagi. Jadi nggak apa-apa kita punya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kita lihat orang, oh Bu Sylvie gitu ya, aku amatin. Nanti aku mau tiru. Tapi aku nggak plek-plek dong. Karena be myself. Aku harus menjadi diriku. Makanya aku modifikasi. Nah itu, jadi ingat kata-kata itu. ATM. Kuasai SWOT-mu, kuasai SWOT temanmu. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Untuk menjadikan seorang contoh buat diri kita, tapi jangan langsung blok-blokan ya, Bu, karena ya balik lagi ke diri Nanti masing-masing. diri sendiri, iya. Beda cerita kalau kayak gitu teman-teman. Keren banget kan, jadi ya itu, kenali diri sendiri ya, Bu. Yes. Pada dasarnya kita harus kenali Be diri kita yourself. sendiri. Jadilah diri sendiri. Sehingga Be hanya yourself. pada self confidence dalam kita. Yes. Dalam diri kita. Jadi ada percaya diri. Karena kalau kita nggak menjadi diri kita, besok aku mau pakai celana segini, kan bukan gue. Takut gitu. diomongin. Kan bukan gue, tapi kalau kita Iya. begini ya, akhirnya aku jadi menjadi diriku sendiri. Iya, gitu. Ya, teman-teman, kenali diri kalian masing-masing. Yes, oke. Mungkin ada jawaban lain nih, kita dengerin juga dari jawaban Bu Tuti. Bu Tuti ini luar biasa. Coba, saya bangga loh Bu, dia kepala SMA 80. Yang selalu punya inovasi. Iya, Terima betul. kasih. Banyak, Bu. Ya, pastinya saya melihat seorang Sandrina ketua OSIS yang kebetulan menggantikan sebelumnya ya ketua OSIS yang laki-laki Bu. Sekarang berada di Sandrina. Saya bilang situasimu tentu berbeda dengan kakak-kakak kelasmu, di mana era pandemi ini harus kita hadapi dengan tentunya inovasi-inovasi baru. Jangan biarkan pemikiran yang ada bahwa katanya ini sekarang generasinya Sandrina sebagai generasi yang rebahan, generasi yang tidak Mager. mau berpikir Oh, mager ya, mager, iya. malas gerak, maunya hanya di tempat tidur gitu ya itu. Maunya serba instan. udah PW seperti itu. Nah, ini saya informasikan ke Bu Kasudin dan Bu Sylvie. Jadi satu hal yang luar biasa juga sudah dilakukan karena saya juga sering mencontohkan bagaimana kegiatan-kegiatan saya waktu itu bersama dengan Bu Sylvie sebagai PDG, ya, sebagai DG dulu distrik gubernur di Lions Club untuk kita bisa membantu orang. Dan sekarang Sandrina melakukan satu kegiatan sosial yang sangat baik, dihimpun teman-temannya untuk berbagi sembako ya, Iya. sehingga nanti insya Allah pada saat pembagian zakat fitrah itu akan dibarengi oleh OSIS memberikan juga bantuan berupa sembako yang dikumpulkan dari teman-temannya. Apa sih yang udah kamu kumpulkan? Ada, jadi nanti sembakonya tuh akan kita bikin kayak 85 paket. Isinya tuh ada sirup, ada beras, ada gula, ada mie instan, ada sarden, Minyak goreng yang sekarang sedang Iya, waduh, lagi sulit banget nih minyak goreng. Jadi harapan kami ya dengan kami mengumpulkan ini, nantinya kita akan bisa meringankan beban teman-teman kami. Jadi kita bisa sama-sama Itu diberikannya kepada siapa? kepada teman-teman kita yang membutuhkan 80 ini, Bu. Oke. Dari setiap Berarti kelas. dari kita Iya, untuk untuk Iya. kita. Persis Iya. itu. Anak-anak Pertama yatim kali juga perhatikan bisa. dulu Lingkungan lingkungan sekitar. kita sendiri depan belakang. Iya. Jangan Iya. kita di sini Jakarta Utara kita mau bantuin yang di Jakarta Selatan sana. Iya. Iya. Di sini tuh masih banyak orang-orang Yes. yang membutuhkan. Betul, betul. Anak-anak yatim dan anak-anak yang memang tinggal di panti juga ada Bu di sini Di daerah sini. Siswa-siswa SMA 80 dan alhamdulillah memang dan mereka juga ada yang dapat KJP, dapat PIP gitu ya. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan itu karena memang ber-KTP-nya bukan warga DKI. Iya. Nah, itu juga harus menjadi atensi karena memang mereka berada di lingkungan SMA 80. 80. Iya. Jadi saluran berkat. Iya, betul. Berbagi. Berbagi. Ya, jadi ya itu dia, karena dari kita untuk kita semuanya harus merasakan gitu kan, biar nanti ya, alhamdulillahnya Ramadan ini kita bisa sama-sama Pernah nggak terpikir oleh Sandrina gini, kita nggak ngumpulin dari teman-teman, gitu, tapi kita mencari CSR, Corporate Social Responsibility. Biasanya perusahaan-perusahaan itu punya tuh, kalau sekarang mungkin dari kondisi pandemi dari 30% turun jadi 15%. Jadi ada
keuntungan atau penghasilan yang disiapkan dia untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi teman-teman nggak usah kita bersurat saja, kita sampaikan proposal, sampaikan ke perusahaan-perusahaan yang terdekat di sini atau ada orang-orang yang kayak sekitar, kita sampaikan dan jelaskan orangnya ini, namanya ini. Kalau Bapak Ibu ingin langsung juga silakan, karena ada alamatnya, ada apanya. Jadi kita hanya cuma menghimbau. Akhirnya yang ada apa? Trust, percaya. Nah itu. Jadi inovasi-inovasi itu harus terus digali, terus menerus digali. Misalnya nggak usah dalam bentuk sembako. Misalkan kita misalnya kebetulan di sini ada barbershop, kita bisa bilang, Pak, Bapak kan untungnya udah banyak nih lumayan, bisa nggak ada 5 orang gratis? Kayak gitu kan. Nah terus tadi kita kasih voucher, kamu mau nggak cukur di sana, sini. Apalagi ada di sana, oh ini kayaknya ada lumayan nih, ada panti pijat misalnya, panti pijat yang biasa suka pijat ibu atau bapak-bapak. Kayaknya ada orang yang sakit di keluarga kita, Pak boleh nggak pijatnya gratis 2 aja? Kita bikin voucher, kasih ke ibu yang lagi sakit, boleh nanti ibu pijat di sini. Nah itu inovasi ini ya. Jadi nggak harus orang sembako, kita tidur sembako, nggak apa-apa, it's okay, bagus itu. Tapi kita terus menggali inovasi, explore explore. Kita nggak boleh berhenti otak kita, karena satu, pengabdian tidak pernah mengenal terminal, dan berpikir pun tidak boleh berhenti sampai ajal menjemput. Ya, itu. Karena otak kita ini akan selalu cemerlang karena kita berpikir terus. Oh dipakai kan pisau aja dipakai kan diasah terus kan? Iya. Ada lagi nih satu lagi seandainya yang Ibu Mpok Silvi sudah dukung program Sudin. Waktu itu kita peluncuran Genziber, generasi cinta aksi kebersihan sekolah. Nah di SMA 80 ini potensi ya, Bu Silvi, kebunnya di belakang luas. Kamu bisa melalui OSIS nanti buat gerakan pembibitan. Kita sumbangkan kepada sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar kita yang perlu penghijauan. Nah itu merupakan bagian untuk melestarikan ya Bu ya, paru-paru bumi melalui lingkungan sekolah kecil-kecil. Empok udah meluncurkan, nah ini kita lagi buat Bu dan gebrakan saya nanti. bisa bantu ya Bu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dia welcome betul loh. Wow. Kalau misalnya mau minta apa, pohon-pohon produktif, ya bersurat, saya tinggal teleponin nanti. Tolong dong, mintanya nggak banyak kok, cuma 10. Gimana SMA 80? Wow, nanti dibagikan ke yang lain. Karena potensi lahan di belakang itu keren. Satu-satunya SMA loh Bu yang saya lihat luas ya. Kebun di belakang. Alhamdulillah Ibu, di sekolah kita juga ada teman-teman Sandrina yang masuk dalam duta lingkungan, Dutling. Jadi anak-anak Dutling ini memanfaatkan sampah-sampah daun yang ada untuk dibuat pupuk. Yang kolaborasi dengan IF sekolah dan Duitin ya. Indonesia Indah Foundation. Itu dalam rangka tadi ya Genziber juga. Dan kita juga sebagai sekolah kolaborasi bersama dengan SMA Gita Kirti dan juga SMA Ladang tuh Bu yang mau digarap. Boleh tuh. Pokoknya saya siap bantuin deh, insya Allah. Jadi kita punya sekolah kolaborasi dua Bu, SMA Wijaya dan juga SMA Gita Kirti. Nah mereka sudah beberapa kali belajar di sini bersama untuk membuat pupuk kompos. Jadi di belakang ada composting, itu dijual. Saya pun walaupun kepala sekolah di sini saya ikut membeli 2 kilo di kantong ya, itu Rp5.000 dan uang itu akhirnya bergulir juga untuk anak-anak bisa berkreativitas, berbagi kegiatan gitu. Itu yang bagus tuh Bu Tuti. Kan kadang-kadang orang suka pengen gini, aku pengen studi banding kemana, keluar Jakarta gitu, nggak perlu. Bisa deket-deket aja dia. Kalau kan pengen kayak sama 80, ayo mari mampir kayak sama 80. Jadi studi banding itu bisa ke Jakarta Selatan, bisa ke Jakarta Utara, bisa dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, jadi saling. Saya suka bilang, nggak usah kita keluar negeri kemana-mana dulu. Lihat aja di teman-teman kita banyak yang bisa kita. Kalau kita pengen lebih luas lagi ya silakan keluar kota, keluar negeri, nah boleh saja, bukan tidak boleh. Ya sementara ini dihadirkannya lewat lukisan. Nah. Jadi memang kemarin ya situasi pandemi memang membawa
membawa saya pada saat itu kebetulan kan megang 2 sekolah ya, SMA 80 dan 18, jadi di 80 sebagai PLT. Ini gimana ya situasi pandemi, anak-anak tidak sekolah tapi PJJ gitu. Terus rasanya kan satu hal yang mungkin boring ya, berada di satu situasi yang itu saja kita tidak bisa keluar kota, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya saya sementara walaupun pandemi, saya harus tentunya hadir di sekolah. Jadi saya biasa kalau dari rumah saya bilang sama suami, Pak, aku mau jalan-jalan ya ke 18. Nanti dari 18 aku jalan-jalan ke 80. Nah, ini situasi ini yang saya ajak juga teman-teman manajemen supaya mereka tetap betah di sekolah untuk bagaimana sekolah ini bisa terjaga kebersihannya, keindahannya. Nah udah, kita nggak bisa wisata, udah wisatanya wisata secara secara virtual. Jadi ayo kalau mau wisata virtual di 18 ada, di 80 ada. Sekarang tadi sama-sama ini dengan Mbak Silvi ya sudah menikmati suasana Betawi. Nah kita ingin itu terbangun ada satu kebanggaan bahwa kita berada di satu wilayah DKI Jakarta yang walaupun berada di utara, ini tempatnya nyaman loh gitu ya, bahwa ada keindahan secara virtual walaupun juga ada keindahan secara nyata gitu, dengan pepohonan yang Keren, bangga loh punya. Bangga banget. Bangga. Utara nggak kalah loh dari Iya. Jakarta lain loh. Jadi nyinyir yang dulu Segar. diutarakan loh gitu. Padahal maksudnya diutarakan itu disampaikan. Disampaikan. Iya. Sesuatu yang benar. Iya. Jadi iya, aku sangat teredukasi banget ya teman-teman. Jadi untuk yang tadi kita bisa mengajak teman-teman untuk belajar berpupuk bareng di 80 nih, itu kan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama edukasi, sama-sama bermanfaat satu sama lain gitu. Jadi kita berkembangnya juga bareng-bareng ya Bu. Bersama tentunya bukan hanya sama anak OSIS aja, teman-teman duta lingkungan juga kayak gitu. Ya. Betul banget. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bu. Mungkin Ibu boleh ada saran kali, apalagi yang bisa kita bisa lakukan sini dengan kondisi yang ada di SMA 80 seperti ini Iya. gitu. Boleh. Bagaimana kalau kita bikin semacam apa ya, kalau dulu ibaratnya ada namanya dual program atau sekolah kembar gitu ya, kan ada kota kembar gitu ya. Kolaborasi dengan siapa? Kan kita negeri nih, sekolah negeri kita kolaborasi dengan siapa? Dengan sekolah-sekolah swasta yang boleh dibilang ya ininya bagus, semuanya bagus, segala bagus. Nah itu kita bikinkan dual program. Apa dual programnya? Macam-macam nih. Misalnya ada program bersama antar OSIS. Misalnya apa, sekali waktu misalnya kita di sini sekolah di sana, yang sana sekolah di sini. Pertukaran pelajar, tapi antar sekolah di tempat kita aja gitu. Nah kemudian mereka mungkin di sana karena tempatnya daerahnya nggak memungkinkan dia menanam seperti kata Ibu Kasudin. Nah ternyata kita bisa, nah mereka menanam. Di sana apa? Kita kesana ngapain? Kan nggak ada tempat penanaman. Bagaimana lewat komputerisasi karena IT-nya sudah hebat, dengan aplikasi ada sekolah robot misalnya di sana kan. Nah itu bisa terjadi. Cari googling sekolah mana ya yang lebih keren dari kita tapi kita nggak punya. Nanti baru kita sampaikan dengan proposal. Kita punya ini, Anda bisa sekolah belajar dengan kami juga bisa belajar dengan Anda. Itu namanya dual program. Ya sekolah kembar gitu. Apalagi misalnya kita harus berinovasi terus. Sebagai OSIS misalnya, sebagai OSIS itu kan biasanya punya program-programnya. Iya Bu. Bagaimana kalau kita sekarang kolaborasi dengan tentara? Nah di sini kan ada Kapolres, ada Dandim. Nah kita kerjasama. Kalau pagi-pagi olahraga, Pak boleh nggak Bapak nanti olahraganya sama kita bareng-bareng. Nah jadi kita dengan siapa? Forkopimko-nya, Forum Komunikasi Pimpinan Kota. Ada Polres, ada Dandim, kemudian ada Babinsanya misalnya, terus kita kolaborasi. Siapa yang mulai? OSIS. Tinggal minta restu dari kepala sekolah yang saya yakin oke. Apalagi selanjutnya, kita kan di Pemprov DKI ini punya SKPD dinas-dinas. Sekali waktu kita bisa menjadi pelayan di rumah sakit. Ketika dalam kondisi sekarang kan sudah bagus nih, boleh dibilang suasana, tetapi tidak pakai masker, boleh nggak saya jadi pelayan di sana? Misalnya, apa melayani masyarakat yang sedang misalnya di UGD,
unit gawat daruratnya. Nah, itu kita kerjasama dengan siapa? Dinas Kesehatan di sini Sudinnya. Dokter Yudi di sini bagus sekali, ide-idenya juga cemerlang. Apalagi misalnya kita, saya kepingin kerjasama dengan P2TP2A misalnya, program-program tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya kita tidak terkena tindak pidana itu misalnya. Bagaimana kita bisa menjaga diri juga kita bisa latihan loh sama siapa? Di sini misalnya ada orang pesilat, ada wushu, ada apa? Kita bisa latihan, boleh nggak kita kolaborasi? Latihannya di tempat kami. Nah, gratis tempatnya. Nanti saya panggilan orang yang mampu bayar, yang tidak mampu subsidi. Banyak sekali ide-ide. Banyak sekali. Iya, nanti Sandrina mungkin mulai juga bisa ya semacam melakukan talent mapping, artinya teman-teman iya kan itu ya teman-teman yang mana berbagai macam potensinya bisa timbul. Nah, tinggal diarahkan. Kalau yang ke olahraga diarahkan, yang kedisiplinan yang tadi yang Ibu Silvi bilang kerjasama dengan Polres, kemudian yang lain-lainnya itu semacam apa kemudian kita berikan buat teman-teman, hobimu apa karena sudah tahu supaya muncul bintang-bintang dari 80. Wah, begitu kuliah begitu kuliah ya Bu ya, waduh jadi bintang-bintangnya. Alumni mana sih? Alma maternya SMA berapa sih? Keren. Akhirnya jangan jadi mahasiswa atau OSIS yang kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Jangan. Kuliah kupu. Saya dari SMP sudah Karang Taruna. Karena kalau nggak gitu kita nggak belajar banyak, karena kita belajar di kehidupan. Bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan kita belajar. Keren banget Bu Silvi, Musti, Bu Tuti. Jadi aku bisa nangkep nih, kalau misalnya kita bisa itu kolaborasi dengan TNI atau kesehatan dari dinas kesehatan, itu kita bisa membantu teman-teman yang emang cita-citanya mau ke sana. Gitu. Udah dipupuk dari sekarang, kita latihan fisik dari sekarang. Yang namanya mapping talenta. talenta. Itu sangat berguna banget nih buat teman-teman semua, apalagi untuk angkatan aku yang sekarang udah kelas 11, gitu kan, untuk persiapannya dari sekarang. Iya, ini bisa banget. Insya Allah besok akan hadir juga dari Dandim dan Kodim untuk memberikan motivasi ke anak-anak. Pas ya, pas. Lagu Indonesia Raya dia nggak hafal, itu kan sedih gitu ya Bu. Gimana kita mau meneruskan bangsa ini kalau untuk dasar aja kita nggak tahu. Sekarang kalau orang mau tarawih ya, orang tarawih Indonesia Raya, di masjid tuh. Indonesia Raya. Lalu pertama jadi sebelum kita mulai, jelang-jelang aja dia berdiri semuanya Indonesia. Udah selesai baru Allahu Akbar. Jadi rasa bela negaranya ada gitu loh. Apa kita? Sekolah kan sekarang harus mengembangkan profil pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Malah kan kita juga kadang ya Bunda, kalau untuk waktu-waktu tertentu ada kita jeda sebentar kegiatan, kita melantunkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Itu kan suatu hal yang walaupun kecil gitu kan, tapi harus ditanamkan selalu seperti itu. Wah, keren banget. Aku jadi apa ya? Gak terasa ya bincang-bincang 1 jam. Inspirasi banget. Jadi mungkin aku mau tanya jadi ini mungkin pertanyaan terakhir. Untuk Ibu Silvi, Ibu Sri Rahayu dan Bunda juga, apa sih harapannya nih untuk SMA N80 ke depannya? Makin majunya tuh mau seperti apa kira-kira harapannya kayak gitu? Mungkin bisa dari Bunda Tuti dulu. Baik, yang pertama tentunya berharap dari tahun ke tahun. Sekarang setelah tidak ada ujian nasional, yang dilihat adalah salah satunya bagaimana anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi negeri SNPTN tanpa tes. Dan itu Bapak Ibu guru selalu memotivasi, kita kolaborasi juga dengan orang tua tentunya dan siswa bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk ke sana. Kemudian dari sisi sikap dan perilaku, kita 2 tahun mengalami pandemi COVID, di mana nampaknya tadi yang sudah dibahas oleh Bu Silvi, masalah etika
ini yang memang juga menjadi PR kita bersama, bagaimana anak-anak kembali berada pada posisi memiliki etika, kalau orang Jawa unggah-ungguh gitu ya, unggah-ungguh yang baik, yang selaras dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Dan tentunya kita sekolah saat ini punya peranan untuk mempersiapkan diri juga bagaimana menghadapi kurikulum Merdeka Belajar yang insya Allah akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2022-2023, dan tentunya mengarah juga ke bagaimana sekolah bisa mengimplementasikan untuk membawa anak-anak kita, sekolah kita kepada profil pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter itu. Ini adalah PR-PR penting yang menjadi tentunya harapan bisa semua diimplementasikan secara bersama-sama dengan kolaborasi tentunya dengan arahan dan binaan dari Ibu Kasudin dan tentunya Prof. Silviana Murni selaku DPD RI Dapil DKI. Kami berharap dukungan itu senantiasa ada sehingga hal-hal yang memang perlu ditumbuh kembangkan, ditingkatkan di SMA Negeri 80 Jakarta ini akan terus terjadi. Secara fisik juga kita harus selalu juga ini adalah bangunan yang sudah lama dan memang sebenarnya sudah harus di rehab total ya. Namun karena memang kondisi yang belum memungkinkan, bagaimana kita menjaga, merawat bangunan yang memang walaupun sudah cukup tua tapi tetap dalam kondisi baik. Itu juga menjadi konsep kita bersama. Itu mungkin secara kemudian bisa saya sampaikan. Saya ingin dapat arahan, masukan khusus dari Ibu Kasudin dan tentunya Ibu Silvi. Terima kasih. Ya, oke teman-teman. Ya teman-teman bisa dengar sendiri kan harapan dari kepala sekolah kita nih, Ibu Bunda Tuti Soekarni. Jadi teman-teman yang nonton ini bisa kita sapi bareng-bareng ya Bu, untuk kita sama-sama membangun SMA N80 lebih baik lagi ya Bu. Tentunya kayak tadi Ibu sampaikan masalah etika ya Bu, kan sekarang banyak nih kayak globalisasi, banyak sikap-sikap kita yang mengarah kayak lebih ke barat-baratan atau yang banyak sekali sekarang K-pop seperti itu. Kita harus bisa melawan itu ya Bu, harus ada batasannya ya teman-teman. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Oke, untuk masukan, pendapat, arahan lanjut kepada Ibu Sri Rahayu. Oke, Sandrina. SMA 88 dan 0 itu lambang angka yang tidak putus. Keren. Artinya apa? Ini semua warga sekolah di SMA 80 saya yakin tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menghadirkan prestasi akademik dan non akademik. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tuti harapan-harapan, dan Sandrina selaku salah satu pelaku yang dipercayakan memimpin OSIS akan mewujudkan angka 80 menjadi prestasi yang gemilang baik akademik dan non akademik. Dan tadi bisa fisik, non fisik, kita juga berjuang Bu di Sudin supaya SMA 80 ini benar-benar berkibar prestasinya. Amin. Dengan dukungan Bunda Amin. Chandra. Insya Allah. Semangat teman-teman. Terima kasih Bu Sri. Nah teman-teman tuh, kita harus tetap selalu berjuang. Gemilang 80, perjuangan yang tidak akan pernah putus ya teman-teman. Kita harus berjuang bersama-sama di sini. Terima kasih Bu. Bisa terakhir Ibu Silviana. Saya yakin dan percaya karena rasa percaya diri yang tinggi dari Ibu Tuti dengan seluruh komunitasnya. Saya yakin bahwa harapan saya SMA 80 ini adalah pionir. Pionir yang terdepan, artinya selalu punya inovasi-inovasi baru. Dan dia mampu menampilkan dirinya, artinya kita nggak boleh malu-malu. Expose terus, explore terus, sehingga dia selalu menjadi pionir. Dan dia unggul. Kita punya kelebihan dan kekurangan. Keunggulan kita ini yang perlu dieksplor. Tapi jangan lupa, sehebat apapun kita menjadi pionir, kita terdepan, kita unggul, tetap harus berkarakter. Berkarakter Indonesiana, berkarakter mengangkat kearifan lokal. Sehebat apapun kita, kalau kita nggak punya jati diri, itu nothing.
Nah, jadi saya sudah melihat misalnya ada karakter ornamen-ornamen kearifan lokal yang ditampilkan, gayanya waktu tampil dalam podcast ini sudah menunjukkan kearifan lokal. Nah, ini terus pertahankan. Itulah menjadi basis kita menjadi pionir terdepan. Kita tetap unggul, tapi kita basisnya karakter. Tetap berkarakter Indonesiana, kearifan lokal. Itulah pesan saya, harapan saya. Fondasinya berkarakter Indonesia dengan kearifan lokal seperti itu ya. Wah, terima kasih banyak Bu Silviana untuk arahannya. Semuanya teman-teman, jadi kesimpulannya di sini aku bersama 3 wanita hebat ini, aku mendapatkan pelajaran yang sangat banyak untuk diri aku sendiri, untuk OSIS yang di bawah pimpinan aku sekarang ini, untuk sekolah kita bersama SMAN 80 Jakarta, untuk selalu berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang memajukan sekolah kita yang keren ini dong pastinya. Ingat 80 tidak pernah putus untuk berjuang. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Silviana Murni selaku Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Dapil DKI Jakarta. Oke, dan juga Ibu Sri Rahayu selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Dan juga Ibu Tuti Soekarni selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 80 Jakarta. 80 harus bersatu, maju, jaya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman. Terima kasih.